Selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini bisa kita memulai seperti Ibu Yuyuk, ya, Ibu Yuyuk, pelaksanaan persentase guru penggerak di SD 04 Si Matahari, dan dengan penyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan ya dengan pelaksanaan presentasi pada pagi hari ini Ibu melaksanakan dengan baik, dan mohon Ibu terapkan di sekolah kita agar menjadi kemajuan untuk sekolah dan untuk Ibu sendiri. Terima kasih untuk peserta. Mari kita sama-sama mendukung Bapak dan Ibu, dan mohon nanti untuk Bapak Ibu guru yang lain menyusul dengan adanya guru penggerak di sekolah kita. Mari kita menyambut kemajuan untuk sekolah kita. Jadi sekian sambutan dari saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan dan dapat terlaksana dengan baik. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, selanjutnya saya sebelum kita lanjutkan acara ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Bapak Yasin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan doa menurut agama Islam dan beragama lain menyebutkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami berkumpul dalam ruangan ini dalam kegiatan presentasi oleh saudari Ibu Yuyu Deliana Harahap dalam presentasi untuk guru penggerak. Ya Allah, mudahkan urusan dunia, ya Allah. Ya Allah, majukan SD kami, ya Allah, SD 04 Si Matahari. Dengan adanya guru penggerak di SD 04 Si Matahari, SD kami menjadi lebih maju dari SD yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yasin sudah dengan meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kami, mengikuti acara saya. Dan saya akan membuka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, saya akan mempresentasikan
hasil tugas saya yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Masuk kita ke pengantar. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan guru sebagai fokus utama dalam konsep KHD atau Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bukannya transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusif dan memperdayakan di sekolah menjadi kunci modal. Selanjutnya masuk kita ke konsep inti budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. 4. Keyakinan kelas. 5. Disiplin positif. 6. Kebutuhan dasar manusia. 7. Posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Masuklah kita ke pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksud dari pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah kita sebagai guru mampu merancang pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya kan sekarang kita kan sudah zamannya menggunakan teknologi. Jadi kita harus menggunakan teknologi itu, contohnya seperti HP, laptop. Jadi HP itu contohnya kita mencari pelajaran itu dari HP ataupun dari laptop menggunakan itu. Contohnya kan kita bikin pakai infocus dalam kelas. Jadi kita bisa mengambil media-media tersebut dari YouTube. Jadi kan anak-anak itu kan biasanya kan kalau kita belajar menggunakan dengan media-media, mereka itu merasa sangat menyenangkan kalau belajar. Jadi kalau kita belajar menjelaskan gitu-gitu aja, mereka cepat bosan. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu memanfaatkan teknologi itu seperti tadi HP ataupun laptop. Jadi mereka itu bisa belajar sambil bermain juga bisa. Jadi dengan adanya media-media yang dari YouTube tersebut bisa meningkatkan minat mereka dalam belajar. Masuk kita kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku
mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Maksudnya yang pertama ini tadi disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau dukungan. Jadi kita di kelas biasanya kan kalau ada anak-anak itu yang berprestasi, kalau misalkan dia mampu menjawab pertanyaan dari gurunya, pasti Bapak Ibu mempunyai reward atau disebut dengan penghargaan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul. Contohnya itu tepuk tangan. Ada lagi Bu? Apa Bu? Iya. Terus ada lagi? Siapa yang duluan bisa? Biasanya cepat pulang, cepat main-main. Ada lagi? Selain itu ya Bapak Ibu? Cukup. Baiklah. Terus satu lagi. Terus ada lagi ini Bu. Biasanya kalau kita, contohnya kalau anak itu melanggar peraturan, atau misalnya contohnya kita bikin tidak mengerjakan PR. Jadi Bapak Ibu di sini kalau misalnya ada anak didiknya yang melanggar peraturan, contohnya itu entah mengerjakan PR atau terlambat, apakah Bapak Ibu memberikan sanksi kepada anak tersebut? Kadang-kadang memberikan. Kenapa pakai kalambok? Kadang-kadang dinasihati aja. Tapi Bu, kalau misalkan nggak masuk, walaupun udah beberapa kali nasihati, nggak apa juga, nggak berubah, bagaimana Ibu mau apanya? Mau kasih sanksinya? Coba dulu, Ibu agama, Ibu Asmiati dulu ke depan dulu. Jangan sampai Bu apanya ke meja. Ini Ibu kita Ibu senior. Baik. Kadang-kadang kalau anak itu melakukan kesalahan, contohnya tidak mengerjakan PR, sudah dinasihati, sudah segala cara dibuat, tapi tidak juga berulang-ulang. Guru juga kan manusia, berpikir bagaimana cara anak itu supaya mau mengerjakan. Kadang dipanggil duduk dekat meja guru, ya, satu meja dengan guru, dikerjakan. Mudah-mudahan dulu dikerjakannya, walaupun memang nggak benar semua, dikerjakan dengan siap. Tulisan yang tidak bisa dibaca pun gitu juga. Kalau saya panggil, saya suruh belajar menulis cantik, itu istilah saya. Sampai kelas 6, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, jam-jam terakhir gitu, kira-kira 15 menit lagi, ayo kita belajar menulis cantik, melihat buku paket, mencontoh buku paket sesuai dengan buku paket. Mudah-mudahan ada perubahan tulisannya di mejanya masing-masing. Yang tidak siap dibawa ke meja guru. Sekian, terima kasih. Ibu agama. Satu lagi kepada Ibu Siti Embun, coba dulu ke depan. Dulu Bu, apanya? Pengalamannya. Kalau menurut saya Bu, pertama kalau anak yang bermasalah itu saya beri nasihat sekali 2 kali. Setelah itu baru diberi hukuman, contohnya mengutip sampah di depan, entah 5 sampah, begitu Bu, hukuman menurut saya.
Cuma itu Bu, karena seperti hadiah atau pengakuan. Ini seringkali terkait dengan kepuasan pribadi, rasa pencapaian atau kesenangan yang diperoleh oleh aktivitas diri sendiri. Contohnya kita lah sebagai guru, jangan dua anak murid ya Bu. Kalau misalkan kita itu mencapai sesuatu yang baik itu, pencapaian yang baik itu, walaupun tanpa imbalan, apakah bapak ibu merasa senang? Pasti senang ya kan? Begitu juga kalau anak murid itu, misalkan kalau anak murid itu kan mengerjakan sesuatu dengan baik, tetapi kita tidak memberikan penguatan seperti imbalan gitu kan, mereka sudah merasa senang gitu. Atau misalnya kan kita panggil ke depan mengerjakan sesuatu tugas, jadi betul yang kita kasih tahu itu, betul yang dikerjakan itu, walaupun tidak ada penguatan seperti reward atau tepuk tangan atau hadiah, kita suruh dulu kembali, dia pasti sudah merasa senang karena apa yang sudah dikerjakan di beban terus itu sudah benar. Jadi pasti dalam hatinya itu dia merasa senang walaupun kita tidak memberikan imbalan ataupun reward. Terus motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan untuk melakukan sesuatu yang berasal dari faktor luar diri seseorang, seperti hadiah, pengakuan, imbalan yang diberikan oleh orang lain atau situasi eksternal. Contohnya tadi sudah kita katakan kan Bu, sudah kita sebutkan. Jadi kalau misalkan lagi anak-anak katanya begini, apalagi kalau di kelas 1 ya kan, kelas 1 itu kalau udah diberi hadiah, yang senang orang itu. Contohnya kayak bonbon, siapa yang mendapat ini ibu kasih permen, pasti mereka itu senang. Jadi ini merupakan motivasi atau dorongan apa? Dorongan intrinsik, merupakan dari luar diri. Datang nanti pula kawannya kan udah menang kawan ini, pasti dia pun merasa yang kenapa kau ya gitu katanya dia kan. Jadi lanjut kita ke hukuman tidak terencana tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat arah. Yang keempat, berubah fisik atau psikis, hukuman fisik. Contohnya hukuman ini Bu, kalau kesalahan itu kan kadang nggak direncanakan. Contohnya pulangnya hilangan ini kan, ditinggalkan gitu kan, pas lagi main ya, yang apa nih bercanda-candanya, padahal sudah madabu kan, sudah jatuh sampailah dia nanti adalah yang berdarah. Jadi itu kan nggak terencana dia kan Bu, bukan sengaja kan. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ini dari yang tadi, nggak tahu dia pula kapan naas gitu kan. Terus bersifat arah itu maksudnya itu Bu, tidak tahu kapan terjadi, kapan pun bisa ya kan. Kadang yang belajarnya dia tiba-tiba di pantangnya kawannya kok udah terjatuh. Terus berupa fisik atau psikis, hukuman psikis. Kalau ini Bu bisa dibilang ya, kalau udah hukumannya itu ya, karena kan kalau udah membuat kesalahan pasti yang fisik yang sangat pertama kan. Mana ada itu nggak fisik, nggak mungkin lah cuman kata-kata, jarang itu kata-kata bilang nama ayahnya sakit hatinya kan. Biasanya yang dipermasalahkan itu kalau sudah sampai ke fisik. Kalau dibilang-bilang nama ayahnya itu kan berarti bukan sampai dulu fisik kan, hati kan Bu, perasaan kan. Jadi masuk ke konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Contohnya
kita sepakati dan siswa-siswa atau teman-teman sejawat, murid tetap dibuat tidak nyaman. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Maksudnya ini Bu, sikap kita, kayak mana sikap kita itu selalu memantau sistem. Tak mungkin pula kita itu sebagai guru tak pernah kita pantau murid kita kan? Di luar maupun di kelas. Contohnya seperti pun orang tuh main. Kalau main nggak mungkin nggak kita pantau kan, walaupun kita berada di kantor. Pasti ada sedikit banyaknya kita pantau, itu bukan kelas saja kan. Terus restitusi, kesalahan itu kan kadang nggak direncanakan. Contohnya pulanya hilang anak ini kan, tinggalkan gitu kan. Pas lagi main yang apa yang bercanda-candanya, padahal sudah madabu kan, sudah jatuh. Jatuh sampailah dia nanti adalah yang berdarah. Jadi itu kan nggak terencana dia kan Bu, bukan sengaja kan. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ini dari yang tadi nggak tahu dia pula kapan naas gitu kan. Terus bersifat arah itu maksudnya itu Bu, tidak tahu kapan terjadi, kapan pun bisa ya kan. Kadang yang belajarnya dia tiba-tiba di pantangnya kawannya kok udah terjadi. Terus berupa fisik atau psikis, hukuman psikis. Kalau ini Bu bisa dibilang ya kalau udah hukumannya itu ya karena kan kalau udah membuat kesalahan pasti yang fisik yang kena kan. Mana ada itu nggak fisik, nggak mungkin lah cuma kata-kata. Jarang itu kata-kata bilang nama ayahnya sakit hatinya kan. Biasanya yang dipermasalahkan itu kalau sudah sampai ke fisik. Kalau dibilang-bilang nama ayahnya itu kan berarti bukan sampai dulu fisik kan, hati kan Bu, perasaan kan. Jadi masuk ke konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Contohnya, kalau sesuatu peraturan itu harusnya kan disepakati kan Bu. Disepakati itu bukan kita aja yang ngapainnya. Kita sepakati dan siswa-siswa atau teman-teman sejawat. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Maksudnya ini Bu, sikap kita, kayak mana sikap kita itu selalu memantau sistem. Tak mungkin pula kita itu sebagai guru tak pernah kita pantau murid kita kan? Di luar maupun di kelas. Contohnya seperti pun orang tuh main. Kalau main nggak mungkin nggak kita pantau kan, walaupun kita berada di kantor. Pasti ada sedikit banyaknya kita pantau, itu bukan kelas saja kan. Terus restitusi, karena ini dibantunya secara terang-terangan. Seolah-olah pulanya dia lah yang pandai mengajarinya. Tapi Bu, dalam artinya sambil menyelamatkan juga. Tapi anehnya Bu, dia menyelamatkan dia tidak cocok rasa awak kan. Contohnya kalau tadi kelas 1 itu kan menuliskan, apalagi kalau kita di guru kelas 1 ini kalau bisa tulisannya kan pula orang. Biar biasa dia menulis, walaupun direk tulisannya. Oke, masuk kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah dilihat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan.
Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Contohnya itu Bu, kalau kita di dalam kelas apa saja keyakinan kelas itu? Coba dulu, sebutkan dulu. Yang pertama itu kalau saya sedang belajar, apa salah satu keyakinan yang Bapak Ibu bikin di kelas? Kalau pertama itu pastinya itu tidak boleh ribut, itu sudah salah satunya ya kan. Terus apa lagi Bu? Tidak boleh berlari-lari saat tertib, disiplin. Apa lagi Bu? Patuh pada peraturan. Itulah dia salah satunya Bu, patuh, disiplin, mentaati peraturan. Itulah yang khususnya. Lanjut. Ketiga, restitusi, suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilitaskan identitas. Sudah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuatan. Tapi Bu, kalau misalkan Ibu sampai malam di situ, HP kan bisa berguna senternya. Itu kalau di pulau terpencil kan mana ada apanya, cahayanya. Ini kan kita umpamakan kan baterainya lagi full. Ibu, ini kan umpama kalau Ibu itu di pulau itu cuma 1 hari 1 malam saja. Jadi berarti kebanyakan bawa makanan dan HP ya? Oke. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Pertama, rasa diterima. Kedua, diperdulikan. Ketiga, berbagi. 4, kerjasama. Kelima, menjadi bagian dari kelompok. Terus penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, bermimpi, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi kan Bu, adanya tuh anak-anak itu kan kalau dia lagi Bu lagi mengadu ataupun curhat, kadang guru itu kan nggak berapa open kan. Udahlah enggak penting kali. Jadi kan ada ibu-ibu yang pernah mengalami seperti ini. Gak berapa kita dengarkan apa yang siswa-siswi itu ceritakan. Jujur Bu, kalau saya pernah. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Pernah? Iya, di PHP-in. Kita PHP-in anak murid itu. Kalau pengalaman saya jujur pernah. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah pernah? Pernah sebentar ya. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti kan ada rasa udahlah nggak apa-apa apa kali gitulah ya kan. Terus kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus kebebasan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Motivasi intrinsik merujuk pada dorongan atau semangat yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau mencapai tujuan. Bukankah adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Tapi
itu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Ya, contohnya kan kalau misalkan ada murid kita yang melakukan kesalahan, pasti kita menjawab memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di samping itu, dalam permasalahan itu kita juga mencari solusi dari permasalahan yang ada. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada berdasarkan kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kalau kita sama murid itu pasti pernah bertanya seperti ini ya Bu. Apa kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apalagi kalau udah dia berbuat kesalahan ya kan. Menjadi apa kau? Kalau bilang itu kan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak juga pernah melakukan ini, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita menutup langkah kita banyak refreshing dulu ya. Oke, jangan apa-apa sekali Bu. Panjang. Mana suaranya Bu? Menjadi empat. Cekrek. Tiga jari kiri gabung menjadi enam. Buat perkara tinggi. Jari kanan. Empat jari kiri gabung menjadi delapan. Buat kelima tinggi. Jari kiri gabung menjadi 10. Siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Perut yang rapi berdoa. Takut tangan diputar. Belum tangan digulung. Ular melingkar di pagar ular. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung jadi dua, kedua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi 4. Buat kamera. Cekrek. Jari kanan, 3 jari kiri, gabung menjadi 6. Buat menara tinggi. Jari kanan, 4 jari kiri, gabung menjadi 8. Buat telinga kelinci. Kanan, 2 jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Ini udah hampir 3 kali baru saya buat
hukumannya membersihkan kamar mandi karena anaknya itu aja yang tidak mengerjakan PR. Tadi kan udah saya bilang pertama hukumannya mengutip sampah. Pertama dikasih arahan, belum mau juga mengerjakan PR. Besoknya saya buat PR, dikasih juga lagi arahan, belum mau juga. Besoknya baru saya suruh ngutip sampah, nggak mau juga. Baru saya buat hukuman terakhir itu membersihkan kamar mandi. Itu, terima kasih. Tangan kepada Ibu Siti Ibu. Jadi memang di kelas saya juga ada yang kayak gini tuh. Itu aja ya orangnya. Padahal bukannya payah-payah mengerjakan PR itu. Nanti sekarang 2 hari itu aja yang dikerjakan itunya PR-nya, enggaknya berganti. Tetap juga nggak siap. Kalau memang anak-anak ini ada yang seperti itu, suka berat, nanti hukuman itu baru mau apa dikerjakannya. Kalau yang dinasihati nggak pernah didengarkan itu. Terus pembuat merasa bersalah. Beberapa kali sudah mengingatkan, sudah mendengarkan, sehingga membuat kecewa ibu bapak ibu ya. Terus teman, ada nih itu Bu, temannya itu entah teman sebangkunya, entah teman sampingnya, entah teman depannya. Pas kawannya itu nggak apa kan, ataupun bisa ada tetangganya kan. Pas kawannya ini nggak siap PR kan ada yang bilang begini, nanti kita kerjakan sama-sama. Pas dulu datang ke rumah aku ya, kita kerjakan sama-sama. Itu merupakan termasuk dari teman Bu, karena dia peduli dengan temannya itu. Terus pemantau, lihatlah sebabnya kalau tidak mendengarkan apa yang dikasih tahu bapak ibu. Ada juga Bu ini kawannya yang julid. Tahu ibu julid itu apa? Suka apa? Ini mengejek. Jadi kan makanya kalau ada dikasih bapak ibu tugas kerjakan ada yang begitu, ada itu kan julid. Terus lanjut manajer. Terus kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kalau kamu perlu bantuan, saya bisa membantumu supaya kamu tidak dihukum. Ada juga yang teman seperti ini. Apalagi kalau di kelas 1, kalau nggak siap kawannya mau ini menuliskannya itu kan, baru nanti nggak tulisan orang yang dikontenkannya itu termasuk manajer ya itu Bu. Oke, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kan kalau sudah terjadi kesalahpahaman antara murid, kalau sudah terjadi seperti ini, siapa yang menyelesaikan murid, Bapak Ibu? Apakah murid tersebut atau kita Bapak Guru yang ada di sini? Pasti yang menyelesaikan masalah itu pasti Bapak Ibu Guru. Nggak mungkin kan datang mamanya kita panggil ke sini, karena kan mereka berada di sekolah, bukan di luar. Jadi disinilah kita sebagai guru-guru, kalau sudah ada namanya permasalahan itu, biasanya Bu, kita lah yang menyelesaikan gurunya, kan? Ada juga proses yang kolaboratif. Maksudnya ini Bu, proses yang kolaboratif ini bukan cuma satu guru aja. Semua guru berkolaborasi bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Apalagi kalau masalahnya ini masalah yang serius, nggak mampu gurunya satu. Pastikan kita sebagai teman sejawat itu harus bisa berbagi bersama dengan kawan yang mempunyai masalah dengan siswanya. Lanjut, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, terus yang ketiga teman, yang keempat pemantau, kelima manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru kasus tidak mengerjakan PR.
pengukur membersihkan kamar mandi. Siapa di sini Bapak Ibu yang pernah mengajar tidak pas siswanya tidak mengerjakan PR, Ibu menyuruh membersihkan kamar mandi? Ada? Ada Bapak Ibu? Ibu pernah? Oke, Ibu Onggun pernah menyuruh anaknya membersihkan kamar mandi ketika tidak mengerjakan. Coba kasih tahu Bu alasannya, kenapa Ibu memberi hukuman tersebut kepada siswa. Ibu Onggun, saya persilakan ke depan. Terima kasih Bu Yu. Sebenarnya ini hukuman bukan sekali. Saya membuat Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. cuma itu Bu. Pengalaman saya cuma itu Bu. Terima kasih kepada Ibu Onggun. Ya, saya panggilkan untuk kepada Ibu Nasriani. Coba dulu berbagi pengalaman dari kelas 2. Iya, Ibu ini udah bertahun-tahun di kelas 1. Jadi pasti ada hal yang berbeda. Yang mau ke kamar mandi. Ya, biasanya kalau guru kelas 1 ini banyak sekali apanya, rasa sabarnya, banyak ilmunya, banyak pengalamannya. Saya kalau kelas 1 itu kan ada buat kesalahan. Pertama yang dibilang sama guru agama tadi, kemudian saya beri bimbingan dengan cara kelas 1 kan Bu belum kebanyakan yang pandai menulis, membaca. Jadi saya tuliskan di buku PR-nya. Kemudian saya periksa
kalau misalnya masih salah juga, saya pegang tangannya, tangan murid tadi, agar dia lebih bisa menulis lagi. Kalau misalnya ribut, saya buat dia bernyanyi di depan kelas. Karena kalau kelas 1 kan pasti malu-malu. Jadi dengan cara seperti itu, anak tadi takut dan bisa berubah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Asriani, terima kasih. Baiklah, masuk kita ke nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dapat dipercaya, lurus hati pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik untuk diri. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
Ibu, masih kita ke penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baiklah Bapak Ibu, berakhirnya presentasi saya ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu kiranya sudah menyediakan waktunya meluangkan waktunya dalam mengikuti acara ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.